بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih mampu bersikukuh untuk melakukan sebagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Selanjutnya kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketakwaan yang menjadikan kita sebagai orang yang terhindar dari penyakit hati, khususnya dendam dan iri dengki. Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada Jumat hari ini adalah antara sabar dan dendam. Salah satu penyakit di dalam hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang adalah adanya rasa dendam. Dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Suatu perasaan ingin membalas perbuatan orang yang menyakitinya dengan sesuatu yang sama atau jauh lebih menyakitkan adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Ketika seseorang diperlakukan tidak baik atau disakiti oleh orang lain, kemudian timbul perasaan tidak nyaman dan terkadang membuat bekas luka di dalam hati. Lebih-lebih jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang amat dipercaya. Namun jika hal ini menimbulkan rasa dendam dan ingin membalas untuk menyakitinya, maka itu merupakan sifat yang berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang baru dan dosa yang tak terkunjung berhenti. Setiap manusia pernah menyimpan dendam dalam hatinya terhadap orang lain yang telah menyakitinya. Tetapi ternyata memiliki dendam terhadap orang lain menjadi salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memaafkan seseorang tetapi sulit melupakan kesalahannya itu, maka Islam memperbolehkannya. Namun hal ini harus terbebas dari rasa marah dan dendam. Sebenarnya sulit untuk melupakan hal ini. Bisa diperbolehkan kalau ingat masalahnya atau tidak dilupakan masalahnya. Tetapi yang tidak boleh adalah dendam atau marah terus. Karena memaafkan seseorang menjadi kewajiban dan termasuk ketakwaan bagi setiap manusia umat muslim yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai sifat orang sabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Dendam membuat hubungan menjadi renggang dan silaturahmi terputus.
kepada seseorang, maka dia akan selalu berusaha untuk menghindar bertemu dengannya. Dendam membuat keburukan yang tiada henti satu sama lain. Jika ada dua orang terlibat pertengkaran dan kemudian mereka saling menyimpan dendam, maka akan terjadi permusuhan dan pertengkaran akan terus terjadi. Akibatnya keduanya sama-sama berdosa akibat dendam yang terus mereka lakukan, karena mereka selalu meniatkan keburukan bagi yang lain. Oleh karena itu, Allah telah memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan permusuhan itu melalui firman-Nya dalam Quran surah Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ada pengambil lagi hiya hasan. Fa illal ladzi bainaka wa bainah ada awata ka'annahu waliyyun hamid. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran surah Fussilat ayat 34. Kita sangat yakin akan kebenaran janji Allah. Bagaimana ayat tersebut? Suatu kejahatan apabila dibalas dengan kebaikan, maka akan selesai. Bahkan orang yang tadinya saling bermusuhan akan berubah seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Jikalau mendapatkan kejahatan yang berulang, Allah yang akan menunjukkan kebenarannya, dan orang yang memaafkan akan mendapat pahala kebaikan. Namun sebaliknya, jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, perbuatan tersebut tidak akan berhenti. Akan terus timbul permusuhan dan terus menerus mengalirkan dosa di antara keduanya. Perbuatan tersebut akan menyebabkan kedua orang tersebut jauh dari kedamaian. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qazama waidan wa huwa qadir ala an yudillahu ta'allahu azza wa jalla ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah hatta yuhayyirahu Allah min al-huri ghairi ma syaa." Yang artinya, barang siapa menahan amarah padahal dia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia suka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Masya Allah, janji Allah yang hampir tidak kita ketahui. Sungguh kemuliaan yang tidak ada pada amalan lain kecuali menelan amarah dan membuang dendam kusumat yang mungkin selama ini masih bercokol di hati kita semua, dan kebencian yang masih menggeluti hati kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yajrimannakum syana'u qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Artinya, dan janganlah sekali-kali kebencian kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Quran surah Maidah ayat 2. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau melewati suatu hari yang lebih berat dari perang Uhud?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengalami gangguan dari kaumku. Peristiwa yang paling berat kulalui adalah pada hari Aqabah. Aku mendatangi Ibnu Abdullah bin Abdi Kilal, namun ia tidak menyambut. Aku bergegas pergi pulang dalam keadaan sedih, bukan kepala. Aku baru menyadari ketika telah sampai di daerah Qurus Sahabi. Aku angkat kepalaku dan tiba-tiba terlihat awan menaungiku. Lalu aku amati dan muncullah Jibril seraya berseru, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan dan penolakan kaummu. Dia, Allah Ta'ala, telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk siap kau perintah." Malaikat penunggu gunung pun memanggil dan mengucapkan salam kepadaku, kepada Rasulullah, seraya berseru, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar penolakan kaummu, dan aku penjaga gunung mendapat titah atau perintah untuk menerima perintahmu sesuai dengan kehendakmu. Jika engkau mau, maka aku akan benturkan dua gunung ini di atas mereka." Mendengar seruan malaikat ini, beliau Rasulullah SAW justru berkata, "Bal arju an yukhrijallah min aslabihim ma ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Yang artinya, sesungguhnya aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyebutkannya dengan apapun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi rahimakumullah. Sungguh membalas kejahatan dengan kejahatan merupakan kerugian yang sangat besar. Ketahuilah, pahala besar dari sebuah kezaliman yang kita alami takkan pernah mampu kita lakukan dalam bentuk amal ibadah sehari-hari. Lantas kita buang begitu saja dengan membalas dendam. Padahal membalas dendam itu, jika tidak sepadan dengan apa yang kita rasakan, bahkan lebih dari kezalimannya kepada kita. Justru kita yang lebih zalim daripada orang yang menzalimi kita. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita buang dendam musumat yang terkadang masih bercokol di hati kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa bersabar dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahu hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم